Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam otodidak. Ketemu lagi dengan saya di channel Mekanik Otodidak. Baik teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini pagi ya. Nah, kita lihat dulu suasana pagi ini. Di situ ada doser ya, doser cat. Ini D9 ini ya. D9 mau cek tuh, mau cek transmisi ya. Kayaknya ada kebocoran. Terus di sini juga ada beberapa unit ini support. Terus di sana juga ada sedang pemasangan trek tuh teman-teman. Nah itu lagi ada pemasangan trek ya, itu Sandi 500. Untuk manpowernya sudah dialokasikan ya. Tentu mereka dengan skillnya masing-masing ya kan, dengan pengetahuan. Nah ini juga, nah ini itu elektrik. Kalau ambil obeng elektrik biasanya ya kan. Oke. Jadi kita di sini ada masalah nih teman-teman. Masalahnya sih kita sudah selesai sebenarnya. Sudah selesai. Kenapa? Untuk untuk pencarian trouble-nya kita tidak videokan ya, karena ini berapa hari ya? 4 hari ini teman-teman baru selesai. Nah, coba lihat kondisinya. Kondisinya sudah terhambur kayak gini berarti ya luar biasa ya kan, parah sekali ya. Parah sekali teman-teman. Jadi ini masalahnya adalah dia itu parking motor itu atau cut off engine ya, cut off engine itu tidak berfungsi. Padahal cut off kita itu motor cut off kita itu sudah baru ya, begitu kita pasang baru tidak bisa teman-teman, tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi ya kita cari masalahnya di mana ya. Dan untuk relay ya, untuk relay cut off itu ada di sini teman-teman. Relay cut off itu K7. Nah ini nih ya, ini relay cut off nih K7 ya. K7 itu untuk relaynya cut off. Jadi masalahnya itu sebenarnya gini, dia ini relay ini tidak bekerja, tidak arus yang disampaikan kepada motor cut off itu tidak bekerja baik ya, karena ada beberapa komponen yang menghalangi dia ya, yang seharusnya di mana kabel power itu teman-teman, power yang akan dikirim ke ke motor cut off sana, itu kabelnya yang ini teman-teman ya, nih. Nah ini ya, ingat-ingat nih warnanya nih ya. Ini dia langsung begitu kita off, dia langsung hilang arusnya. Langsung hilang. Sebenarnya pada saat kita off kontak, dia di sini masih menyimpan arus teman-teman ya, masih menyimpan tegangan di sekitar ya hitungan 10. Nah, hitungan 10 tuh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dia langsung hilang ya, hilang arus. Jadi dia arus yang tersimpan di kabel ini ya, arus yang tersimpan di kabel ini itu memberikan kesempatan untuk motor berputar kedua kalinya ya. Jadi pertama gini, motor itu kita on, motor berputar seret ya, dia untuk membuka cut off ya, engine running. Setelah kita engine matikan, tek, mati, semua sistem mati ya, alternator juga mati kan. Maksudnya bukan alternator, maksudnya arus dari baterai itu mati ya, kontak dari baterai itu mati. Namun di sini di kabel ini nih masih menyimpan arus dalam beberapa detik ya, untuk memberi kesempatan motor berputar kedua kalinya. Pada saat off thread baru dia mematikan engine. Coba kita lihat dulu motornya ya, di bawah ya. Nah ini dia motornya ya, ini motornya nih. Nah ini motor cut off-nya belum kita pasang ke atas. Nah jadi kabel ini tadi dia harus menyimpan arus dalam beberapa detik setelah kontak di off, setelah dimatikan ya. Jadi gini teman-teman, jadi ini adalah arus baterai lalu masuk ke dalam motor ya. Dalam motor nanti dia akan masuk ke relay K7 tadi ini. Warnanya perhatikan nih,
warnanya hijau putih ya, hijau kuning. Hijau kuning ini adalah kiriman dari motor, arus dari motor balik ke sini, dari sini ke motor balik ke sini. Nah, lalu yang dua ini teman-teman, ini dari 87-nya, dari 87-nya relay K7. Kalau ini ground. Jadi di sini pada saat on ya, pada saat on terpisah dari motor, ini harus ada arus, yang lain kosong. Tapi kalau kita connect ke motor, harus ada 2 arus ya, yang lain kosong pada saat on ya. Nanti pada saat kita off, di sini akan ada arus sesaat ya. Setelah sesaat itu untuk memutuskan relay. Begitu juga di sini akan ada arus sesaat pada saat dia putar balik memutuskan relay. Oke. Kita lihat lagi ke atas. Dan ini juga kita ada beberapa temuan ya di dioda ini. Di dioda ini rusak teman-teman ya. Di dioda rusak ini. Nah, ini sudah kita sambung lagi kabel-kabelnya ini, jadi kita standarkan lagi ya kabelnya. Ini kemarin ada putus di sini juga, kita kira ini, ternyata bukan. Ya, oke, kita kembali ke atas teman-teman ya. Nah, jadi kemarin itu setelah kita bongkar-bongkar semua, kita urut ya, kita pelajari ulang ya, kita pelajari kembali dan kita cek-cek semua ya. Ini melibatkan beberapa senior ini ya. Akhirnya kita dapatkan temuan itu kerusakan pada dioda teman-teman ya. Nah, 2 dioda ini rusak teman-teman. Nah ini, waduh, berasap ya, saya kira kebakar. Nah, 2 dioda ini rusak ternyata ya. Dua dioda ini di mana tempatnya teman-teman? Yang dioda ini ada di sini teman-teman. Nih ya. Nah, ini diodanya nih. Nah, ini bukan punya dioda aslinya. Kalau aslinya kan gede nih kayak gini nih ya. Nah, ini kita ambil dari unit lain, jadi diodanya lebih kecil tuh. Jadi dioda ini yang dia memperlambat arus balik agar tersimpan di beberapa saat. Jadi temuan kita di dioda ini teman-teman ya. Nah, dioda ini dia larinya ke bawah teman-teman ya. Nih. Nah, dioda ini larinya ke bawah teman-teman. Ini kabelnya kita lihat teman-teman. Nih. Ini dioda ini lari ke starter teman-teman. Ke relay baterai relay ya. Ini 13 nih. 13 ini dari kontak teman-teman. Ya, dari kontak. 13 itu dari sini teman-teman. 13 itu dari sini. Nih. Nah, ini 13 nih. Nah, kabel merah ini, kabel BR ya, BR ini nomor 13. Ya, jadi di kontaknya ini mati. Nah, di kontaknya ini mati karena diodanya itu dia bocor. Ya, jadi arus yang masuk ke K9 ya, di starter ya, di relay safety starter ini ya, di K9. Yang di 13 ini ada 13 ini nih ya. Ini kabel 13 sama kayak ini. Yang 30-nya ya, itu tidak mau hilang arus tuh. Yang ini ya, mana ya? 13 itu yang ini nih. Nih 13 nih. Nah, ini nih. 13 ya. 13 itu 85. Nah, begitu juga dengan ini, yang K7 ini ya. K7 ini jadi tidak dapat arus dari motor bolak-balik, yang sehingga relay ini tidak bekerja di normally close ya. Normally close-nya dia tidak, normally close-nya tidak bekerja. Oke. Jadi untuk sekedar tahu aja, kalau kita lihat semua kabelnya ini teman-teman, dia banyak jumper-jumpernya. Contohnya ini aja nih. Nih kan terjumper nih. Tuh, kan? Padahal kabel 13 nih, satu kabel. Satu kabel ini dari bawah teman-teman. Dari bawah dari safety relay ya, dari safety relay. Dan di sini ada dioda, safety relay juga ada dioda. Nah, dioda ini bermasalah.
Jadi begini teman-teman ya, pada saat kita on, aduh aku sulit nih kalau sendirian nih ya. Nah di sini aja deh. Nah ini pada saat kita on, tek, itu ada arus ya. Nah ada arus teman-teman. Nanti pada saat kita off, ya itu arus aliran arus ini dia matinya lambat. Coba kita off ya, off 1 2 3 kita off. Tek. Nah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah di hitungan 10 power baterai ini sudah harus mati ya, diputus oleh relay, hasil kerjasama dari arus balik yang ditahan oleh dioda. Oke. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang dapat dibagikan, walaupun singkat, mudah-mudahan mengerti ya teman-teman ya. Ya intinya kalau dalam perkabelan ini kita harus mengecek keseluruhan yang berhubungan dengan yang kita cari problemnya teman-teman. Oke, itu aja yang dapat dibagikan pada kesempatan hari ini. Semoga ini memberi gambaran ya, karena kalau dijelaskan semua runtut ya, itu kabel-kabel ini wah lama sekali teman-teman. Jadi intinya adalah di dioda ini teman-teman ya, yang menahan arus agar dia hilang di beberapa saat itu adalah ini. Coba kita lihat lagi teman-teman ya. Ini kabel ini yang menentukan teman-teman. Kabel ini menentukan ya agar dia mempertahankan sinyal, mempertahankan arus sesaat agar motor bisa mempunyai kesempatan untuk berputar kedua kali. Ya, kita on. Tuh, nyala ya. Kita matikan teman-teman. Tek. Nah, masih nyala kan? 1 2 3 4 5. Nah, kan langsung sudah mati dia. Dia punya arus menyimpan sesaat itu dari dioda. Nah, sekarang kita paham dioda itu gimana teman-teman ya. Dioda itu cara kerjanya adalah dia itu seperti keran air ya, seperti keran air. Ini kan 13 juga, ini 13, ini masuk ke 13 nih. Jadi plus ketemu keluarannya. Plus masuk ke sini dia ketemu keluaran. Keluarnya itu 13, ini juga 13. Kabelnya, nomor kabelnya ya 13 itu. Nah, ini. Nah. 13/2 nih, tuh. Nah, 13/2. Nah, sekarang kita coba teman-teman ya. Kita on. Nih. Kita on. Tak. Oke, nyala, kita cabut di diodanya nih. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, nggak mau mati kan? Nggak mau mati. Jadi harus standby terus. Harusnya dia ini kan sudah sudah off nih ya, dia nggak mau mati. Oke, coba kita nih. Susah kalau sendiri ya, supaya ketahuan on off nya. Coba kita on lagi. Nah, ini coba itu masih terlepas ya. Nah, nggak mau nyala. Nah, kan nggak mau nyala kan, 13 nya nggak sampai ya. Kita pasang lagi diodanya. Kita on, nyala, baik. Kita matikan. Nah, tersimpan kan. Nah, jadi kalau kita mau tahu nih teman-teman mana diodanya ya, diodanya untuk 13 ke kontak yang menyimpan arus agar kabel power baterai di yang warnanya yang biru apa hijau sini ya, hijau merah ini yang menuju ke motor
yang menuju ke motor itu menyimpan arus, itu diodenya yang mana? Yang ini teman-teman ya, supaya teman-teman jelas nih. Tak spill lagi ya, nih gelangnya nih tuh D5. Jadi sini ada dua dioda ya, ada D20 dan D5. Terus satunya itu ini nih D3 ya. Jadi yang D5 ini teman-teman, nih yang D5 ini. Nah kalau D5 ini kita cabut, maka powernya ini standby terus dia. Kita lepas ya, maksudnya powernya tuh hilangnya seketika, nggak bisa nyimpen. Nah, kita lepas yang D5. Intinya tuh di power ini, power baterai ini ya. Kita on. Nah ini kita matikan, kontaknya kita matikan teman-teman ya. Tek. Nah dia langsung mati. Tek, tek, tidak menyimpan. Tek, tek. Nah itu nggak boleh. Karena apa? Karena motor nggak putar dua kali ya, nggak bisa berputar kedua kalinya. Sekarang ini kita pasang yang D5 tadi ya. Nah dia udah D5, kita pasang, kita on. Bentar. Kita on, lock ya. Nah itu terpasang ya, ini terpasang kan. Nih bautnya di unitnya ada nggak? Cari baut lain kan. Ini nyala kan? Tuh kita off ya, kita off. Tek. Nah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah oke, jadi jelas ya teman-teman. Jadi diodanya untuk power baterai yang lari ke motor itu ya, yang mempertahankan arus itu ada di kabel 13 strip 3 13A ini ya. Ini 13A nih, 13A strip 3, dan dia di dioda D5. Oke, mungkin paham teman-teman ya. Elektrik ini harus dipelajari pelan-pelan teman-teman, dipelajari pelan-pelan. Memang nggak bisa langsung tebak-tebakan tuh nggak bisa ya. Kalau kita harus cek ukur semua ya, kita ukur semua. Baik, mungkin itu aja yang dapat dibagikan teman-teman ya, yang dapat dibagikan. Semoga ini bisa memberi gambaran tuh teman-teman yang dapat treble yang sama ya. Intinya ya harus sabar ya, harus sabar dalam melakukan troubleshooting. Semua harus dicek. Baik, pesan-pesannya selalu jaga keselamatan. Ingat, keluarga, anak, dan istri Anda menunggu Anda pulang dengan selamat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam otodidak.